Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Opa, Oma yang diberkati Tuhan. Selamat berjumpa di pagi ini dalam acara saya dan PKLU membaca Alkitab bersama. Perkenalkan, nama saya Manumpak Hutasoid dari Jemaat GPIB Immanuel Bekasi. Opa, Oma yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa untuk pembacaan Alkitab dan renungannya pagi ini. Kami naikkan syukur ya Tuhan karena begitu besar kasih dan anugerah-Mu. Kami dapat beristirahat pada malam hari dan bangun pada pagi hari ini. Kami rindu mendengar dan memahami kebenaran firman-Mu yang dapat menerangi langkah hidup kami. Untuk itu ya Tuhan, tolong kami urapi semua opa dan oma dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar firman yang kami renungkan dapat menjadi pedoman bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu kami berdoa. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Pembacaan Alkitab pagi ini terambil dari Rut 1 ayat 6 sampai dengan 10. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya, dan ia pulang dari daerah Moab. Sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang berjalan untuk pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, "Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu, seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya." Lalu diciumnyalah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras dan berkata kepadanya, "Tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu." Oma dan opa yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, tema kita dalam renungan pagi ini adalah menanggung kesusahan bersama-sama. Dan ayat 10 lah yang menjadi ayat untuk kita renungkan bersama. "Tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu." Opa dan oma yang Tuhan Yesus kasihi, merantau sering dilakukan oleh masyarakat dari daerah atau desa ke kota-kota besar dengan harapan mendapatkan pekerjaan
dan membuka wawasan kehidupan. Ada yang berhasil, bahkan sampai meningkatkan taraf hidupnya. Namun tidak sedikit orang yang kalah berjuang dan hidup dalam kesusahan. Begitulah yang dialami oleh keluarga Naomi. Setelah suami dan kedua anak laki-lakinya meninggal dunia, Naomi mendengar bahwa Tuhan telah memberkati bangsa Israel dengan hasil panen yang baik. Keadaan ini mendorongnya bersama kedua menantunya berkemas untuk meninggalkan Moab. Dalam perjalanan Naomi meminta Rut dan Orpa kembali ke orang tua mereka karena kondisi kehidupannya jauh lebih menyedihkan daripada mereka berdua. Selain itu, Naomi juga berharap agar kedua menantunya mengalami peningkatan taraf hidup. Rut dan Orpa menolak permintaan Naomi dan tetap ingin bersamanya. Berat sama dipikul dan ringan sama dijinjing. Itulah yang dapat kita katakan di balik sikap penolakan Rut dan Orpa atas permintaan Naomi. Dalam hidup kebersamaan antara saudara kandung, saudara sepupu, hubungan ipar, menantu dengan mertua, atau persekutuan di gereja dan lingkungan rumah. Sikap mau menanggung kesusahan secara bersama-sama tidaklah mudah. Ada saja 1001 alasan untuk menolak keinginan menanggung beban atau kesusahan secara bersama-sama. Rut dan Orpa memberi contoh kepada kita bahwa dalam kondisi yang susah, mereka tidak mau membiarkan Naomi, ibu mertuanya, berjuang sendiri. Ikatan cinta kasih menantu dan mertua ini sungguh indah. Semoga warga gereja, terutama kaum muda, kaum perempuan, Pelkat PKP, dan bapak-bapak Pelkat PKB mempunyai rasa atau ikatan khusus dengan gerejanya sendiri, sehingga dengan sadar mau terlibat berkarya untuk memajukan persekutuan dan pelayanannya. Saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus, sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah, akan ditolong dunia. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Opa dan Oma yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, Bapa yang kami sapa dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan, karena firman Tuhan telah kami dengar. Tuntunlah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat menanggung kesusahan bersama-sama dengan saudara kami. Kami mohon berkatilah para fungsionaris Majelis Sinode dan Dewan PKLU dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka. Kami berdoa juga untuk semua pengurus dan pelkat-pelkat agar pelayanan mereka dengan ketulusan hati, semuanya hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kami mohon Tuhan Yesus, biarlah Engkau memberkati Opa
dan oma yang mengalami kelemahan tubuh karena lanjut usia dan karena sakit penyakit. Kami percaya Engkaulah tabib yang agung yang akan menjamah dan menyembuhkan semua opa dan oma, sehingga mereka boleh tetap bersyukur dan bersukacita. Kami juga berdoa untuk pemerintah, bangsa, dan negara kami. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, dan semua aparat pemerintah dari pusat sampai ke pelosok tanah air. Biarlah mereka diberikan kekuatan, kesehatan yang prima, dan kemampuan untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka dengan adil dan benar. Supaya kami sebagai warga negara Republik Indonesia, kami boleh merasakan aman dan damai. Bapa di surga, kami berdoa untuk semua warga PKLU se-GPIB di mana saja mereka berada. Biarlah kami semua diberikan kekuatan, kesehatan yang prima, sehingga kami boleh menjadi berkat bagi anak dan cucu dan semua orang yang berada di sekitar kami. Inilah doa dan permohonan kami. Kiranya Tuhan yang akan menyempurnakan doa ini, serta ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, ya Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, Oma, Opa, PKLU yang saya hormati. Demikianlah pembacaan dan renungan kita pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas, salam sehat, serta tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati kita semua.